Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanifur Rahman. Hari ini kita belajar tentang Google Madrasah, Bapak Ibu Guru. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu Guru semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari sebelumnya. Jika video-video sebelumnya kita membahas tentang Google Mail atau Gmail, nah pada kali ini kita akan belajar tentang Google Drive. Kita belajar tentang Google Drive ya. Nah, bagaimana cara mengakses Google Drive pada Google? Nah, Bapak Guru bisa masuk pertama kali di dalam Gmail seperti ini. Mulai lewat Gmail bisa, lewat address bar juga bisa. Oke. Di sini akan saya berikan tutorial dengan beberapa langkah. Silahkan Bapak Guru bisa mencoba untuk mempraktekkannya. Yang pertama yaitu adalah kita bisa masuk dengan menggunakan titik 9 di sini atau Google Apps. Nah, Bapak Guru bisa klik di sini ya. Nah, di sini akan muncul banyak aplikasi. Nah, ini aplikasi semuanya Google ada di sini ya. Kita bisa bernavigasi mau kemana-mana, dan ketika kita klik, misalkan kita klik itu dia akan membuka pada tab baru secara otomatis gitu ya. Nah, Bapak Guru tinggal klik di sini. Misalnya kita mau membuka Drive, oke ya. Nah, kita klik di sini, maka dia akan membuka tab baru yaitu adalah Google Drive. Nah, Bapak Guru bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang kalau misalkan lewat address bar bagaimana? Oke, Bapak Guru bisa mengikuti langkah yang kedua yaitu adalah klik tanda plus, kemudian di sini kita ketikkan yaitu drive.google.com. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini langsung otomatis dia akan terbuka dalam Google Drive-nya. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana menu-menu yang ada di dalam Google Drive. Oke, Bapak Guru. Yang pertama yaitu adalah di bagian di sini. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, ini adalah tampilan dari Google Drive Unlimited atau bisa dibilang Google Drive Workspace ya, Workspace. Nah, ini jadi bedanya di sini adalah dia tidak ada batasan storage-nya, tidak ada. Jadi hanya penggunaannya saja. Itu adalah salah satu kelebihan dari Google Drive Unlimited. Nah, ini yang saya gunakan itu adalah akun pembelajaran dari Direktorat KSKK, itu madrasah yang bekerja sama dengan Google dengan domain @madrasah.kemenak.go.id. Nah, di sini bagi Bapak Guru yang belum aktifkan, silahkan aktifkan akunnya. Oke. Nah, kemudian yang pertama adalah di bagian new di sini. Oke. Bagian new di sini Bapak Guru akan muncul beberapa menu. Yang pertama adalah menu folder. Di sini adalah menu folder ini gunanya adalah untuk membuat folder baru di dalam Google Drive. Sedangkan kalau file upload itu adalah kita mengupload sebuah file ke dalam Google Drive. Kemudian untuk folder upload kita mengupload sebuah folder atau beberapa folder di dalam Google Drive. Nah, sedangkan aplikasi-aplikasi yang di sini itu ada Google Doc adalah apabila kita ingin membuat sebuah dokumen dalam bentuk Google Docs. Nah, Google Docs ini adalah aplikasi pengolah kata punyanya Google gitu ya. Kalau di aplikasi yang lain itu kan ada pengolah kata juga yang bersifat offline dan juga ada online-nya juga. Nah, ini sama untuk Google itu adalah Google Docs namanya. Sedangkan Google Sheets itu adalah aplikasi pengolah angka punyanya Google gitu. Sedangkan kalau Google Slide itu adalah untuk presentasi gitu ya. Nah, untuk presentasi. Jadi aplikasi yang digunakan untuk presentasi punyanya Google itu namanya ada Google Slides. Nah, kemudian ada Google Form. Saya yakin kalau Google Form ini Bapak Ibu sudah tidak ada keasingan lagi atau tidak asing lagi, karena hampir semuanya saya rasa pernah menggunakan dan pernah membuat yang namanya soal ataupun kuis ataupun survei di dalam Google Form ya. Google Form ini ya bisa dibilang formulir ataupun survei ataupun bisa dijadikan sebagai kuis, yaitu untuk memperoleh
data. Kemudian di more ini ada Google Drawing. Jadi Google Drawing itu Google gambar. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat gambar atau ingin membuat sebuah tabel ataupun mungkin gambar-gambar yang sekiranya tidak atau sulit digunakan di Google Doc, Google Slide, Google Sheets, kita bisa menggunakan namanya Google Drawing. Ada lagi Google My Maps, ini untuk menandai posisi kita. Ada Google Sites, ya Google Sites ini adalah website. Jadi kita membuat website sederhana tetapi sangat-sangat powerful. Oke, nantikan tutorialnya untuk Google Sites ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar di Google Drive saja. Ada lagi Google Apps Script, ini untuk membuat script. Jadi bapak ibu guru yang suka coding atau mungkin suka script bisa menggunakan ini. Kemudian ada lagi Google Jamboard, itu adalah untuk papan tulis gitu ya, untuk kita menerangkan dan sebagainya. Oke. Kemudian bapak ibu guru, di sini ada My Drive ya, di sini ada My Drive. Nah, My Drive ini adalah atau drive saya itu adalah letak penyimpanan semua berkas yang kita simpan atau kita letakkan di dalam Google Drive. Itu namanya adalah di sini. Nah, My Drive. Nah, di dalam My Drive ini kita bisa mengupload file, membuat sebuah folder dan sebagainya. Di sini semuanya kita bisa tentukan ya. Nah, kemudian kalau share drive ini adalah drive bersama. Nah, drive bersama ini adalah digunakan apabila kita ingin berbagi kepada seseorang dan untuk kerja ya, untuk file ini a place for teamwork itu ya. Nah, itu akan sangat-sangat berguna di sini. Jadi kalau ini drive saya itu lebih ke arah pribadi, kalau drive bersama itu kita bisa bekerja sama dengan kolega kita, rekan kita, teman kita, sahabat kita dan sebagainya, memudahkan kita untuk berkolaborasi. Itu ada di sini. Kemudian untuk share with ini, nah share with ini adalah dibagikan kepada saya. Ini adalah file-file yang pernah dibagikan kepada saya. Misalkan ada seseorang membagikan file itu kepada saya. Nah, itu bapak ibu bisa mencarinya ada di bagian ini, share with me. Kemudian recent ini adalah yang terbaru. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita buka di dalam Google Drive yang sudah kita simpan di Google Drive itu akan tersimpan atau terbaca. Yang terbaru itu adalah di urutan paling sebelah kiri atau paling atas gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Nah, itu kita bisa mencari, misalkan kita punya membuka sebuah file kemudian kita lupa letaknya di mana. Nah, itu bapak ibu guru bisa melihat di bagian recent ini. Nah, jadi langsung tahu, oh ini adalah file yang paling terbaru kita buka, itu adalah ini. Kemudian di bagian start ini adalah berbintang. Jadi bapak ibu bisa menandai file di dalam Google Drive ini sebagai berbintang. Jadi dimaksudkan adalah file tersebut atau folder tersebut adalah sesuatu hal yang penting ya, mungkin akan sering kita kunjungi, akan sering kita kerjakan dan sebagainya. Itu lebih enak kita menggunakan berbintang. Jadi ketika kita mencari di sini started ini, kita akan langsung menemukan file tersebut. Jadi tidak perlu mencari di bagian My Drive gitu ya. Nah, untuk trash itu atau sampah ini adalah menu dimana kita tempat pembuangan dari file-file yang tidak kita perlukan. Jadi misalkan dari drive saya ini, ini kita mau menghapus sebuah file. Nah, seperti ini misalkan saya hapus, remove ya bapak ibu guru ya. Nah, remove, remove. Nah, maka di sini kita bisa menemukan, nah di sini di bagian trash. Jadi ini adalah tempat sampahnya. Jadi sebelum 30 hari itu kita masih diberikan toleransi oleh Google untuk memulihkannya. Caranya bagaimana? Bapak guru tinggal klik kanan kemudian restore, maka file tersebut akan kembali di bagian sini My Drive ini ya. Nah, itu bapak ibu guru, itu adalah menu-menu di tampilan awal pada Google Drive. Selanjutnya adalah di bagian settingan, di bagian sini. Di bagian setting kita bisa melihat bagian setting ini ya, klik setting. Nah, storage di sini kita menggunakan ini. Di sini akan ditampilkan beberapa menu seperti storage itu adalah penyimpanannya. Kemudian bahasanya, kita bisa mengganti bahasanya. Kalau ini kan menggunakan bahasa Inggris. Ketika bapak guru kesulitan menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tinggal di
ganti saja. Kemudian kita bisa melakukan offline Bapak Ibu Guru. Nah ini yang paling powerful dan salah satu fitur yang kami suka. Kenapa? Kita bisa bekerja tetap secara offline. Nah itu kita harus mencentang di sini, kita aktifkan di sini ya, klik ini. Nah maka kita akan menginstal itu ya, sebuah add-on itu. Nanti kita diminta untuk menginstal itu, sehingga nanti apabila kita terputus koneksi atau listrik mati, kemudian kita sedang bekerja, kita masih bisa mengakses file-file tersebut seperti ini. Nah Google Doc, Google Sheet, Google Slide, nah itu kita bisa melaksanakan pekerjaan kita terus secara offline gitu ya. Kemudian notification ini bisa kita nyalakan untuk email ataupun untuk browser. Nah ini kita bisa melakukan default manage aplikasi yang mau kita buka. Jadi misalkan kita upload sebuah file dari aplikasi lain yang sama-sama mengolah kata misalkan ya, nah itu kita bisa menggunakan Google Doc ini sebagai optionnya. Nah di sini kita sementara ini ya. Oke, setelah itu kita klik dan nah ini adalah tampilan dan menu-menunya, semoga bisa dipahami oleh Bapak Ibu Guru. Kalau di sini ini adalah tampilannya list view. Nah kalau seperti ini, kalau dibuat grid, ini grid. Nah kalau dibuat list itu akan seperti ini, jadi tampilannya itu. Kali ini adalah informasi dari file tersebut. Bisa kita klik, maka kita akan memiliki detail informasi di dalam Google Drive ini. Oke ya, Guru mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nantikan video berikutnya, yaitu bagaimana kita membuat sebuah folder, kemudian kita isikan sebuah file, yaitu Google Doc, Google Sheet, Google Slide di dalam folder tersebut. Oke Bapak Ibu Guru, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.